Manusia tidak bisa hidup selamanya. Tubuh kita fana, sel-sel kita rusak. Waktu menggiring kita menuju akhir. Kita menua, kita sakit, dan pada akhirnya kita mati. Tapi apakah itu berarti kita hilang? Tidak. Kita hidup abadi lewat jejak yang kita tinggalkan, lewat cinta yang kita berikan, lewat ingatan orang-orang yang mencintai kita. Kita tidak bisa menghindari kematian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani kehidupan. Sejak awal sejarah, manusia sudah tahu bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Namun itu tidak menghentikan kita untuk bermimpi. Bagaimana jika kita bisa hidup selamanya? Dan inilah perjalanan panjang kita, manusia yang selalu menantang kematian, tapi akhirnya harus menerima kenyataan keabadian bukan milik kita. Puluhan ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita hidup di hutan dan goa, berburu, bertarung melawan alam liar. Kematian bisa datang kapan saja, digigit hewan buas, sakit, atau kelaparan. Mereka belum punya kata abadi, tapi mereka tahu hidup tidak bertahan selamanya. Saat seseorang mati, tubuhnya membusuk, hilang. Dan itu menimbulkan pertanyaan, kemana perginya kehidupan? Dari situlah lahir ritual penguburan pertama. Manusia purba mulai mengubur jasad dengan perhiasan, senja, dan makanan. Mereka percaya, setelah mati ada dunia lain. Sejak itulah gagasan keabadian lahir. Hidup selamanya, bukan di dunia nyata, tapi di dunia roh. Di Mesir kuno, Firaun percaya kematian bukanlah akhir. Tubuh harus dijaga agar jiwa bisa hidup selamanya. Maka lahirlah ritual mumi. Organ dalam dikeluarkan, tubuh dikeringkan dengan garam, lalu dilumuri minyak wangi. Setelah itu dibungkus kain linen ratusan lapis. Jimat emas diselipkan di antara balutan. Mumi dimasukkan ke peti, lalu ke sarkofagus besar. Puncaknya, upacara opening of the mouth. Mulut mumi dibuka secara simbolis agar ia bisa bernafas, makan, dan berbicara di alam baka. Semua dilakukan demi satu tujuan, keabadian. Di Cina kuno, para kaisar juga terobsesi dengan hidup selamanya. Yang paling terkenal adalah Kaisar Qin Shi Huang, pendiri Tiongkok pertama. Ia memerintahkan para tabib dan alkemis mencari ramuan keabadian. Mereka mencampur berbagai mineral dan logam berbahaya, bahkan merkuri. Ironisnya, bukan menjadi abadi, justru banyak kaisar mati keracunan karena meminum ramuan itu. Termasuk Qin Shi Huang sendiri yang wafat di usia 50 tahun. Namun obsesinya tidak berhenti di situ. Ia juga membangun pasukan terakota, ribuan patung prajurit dari tanah liat untuk menemaninya setelah mati. Bagi Qin, jika ia tak bisa hidup abadi di dunia ini, maka ia ingin hidup selamanya sebagai penguasa di alam baka. Seorang filsuf terkenal bernama Plato berkata, tubuh hanyalah wadah, jiwa adalah yang kekal. Jiwa bisa berpindah meski tubuh musnah. Di India kuno, gagasan hidup selamanya muncul lewat ajaran tentang reinkarnasi. Orang percaya kematian bukan akhir. Setelah mati, jiwa akan lahir kembali dalam tubuh baru. Hidup berulang kali, bisa sebagai manusia, hewan, bahkan makhluk lain. Semua ditentukan oleh karma, hasil dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Namun tujuan akhirnya bukan sekadar lahir kembali. Tujuan sejati adalah mencapai moksa. Moksa artinya terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian. Jiwa bersatu dengan Brahman, sumber tertinggi kehidupan. Jadi di India, keabadian bukan berarti tubuh tidak mati, tapi jiwa menemukan kebebasan sejati yang tak terikat waktu. Saat dunia memulai revolusi industri, ilmu pengetahuan tumbuh, medis berkembang. Dulu, orang bisa mati karena infeksi kecil, dan kini ada antibiotik. Harapan hidup manusia melonjak. Tapi, apakah sains bisa memberi kita keabadian? Sayangnya tidak. Sains justru mengungkap fakta pahit. Tubuh kita memang tidak dirancang untuk abadi. Sel tubuh hanya bisa membelah terbatas sekitar 40-60 kali. Setelah itu, sel berhenti bekerja. DNA kita rusak perlahan. Ujung DNA, telomer, makin pendek. Ujung DNA disebut telomer. Telomer adalah deretan urutan basa berulang yang berada di ujung kromosom. Fungsinya seperti penutup atau pelindung, agar DNA tidak rusak atau saling menempel satu sama lain. Setiap kali sel membelah, telomer akan memendek. Saat telomer terlalu pendek, sel tidak bisa lagi membelah dan akhirnya menua atau mati. Karena itulah, telomer sering disebut sebagai jam biologis sel. Organ melemah, sistem imun runtuh. Bahkan jika semua penyakit bisa disembuhkan, tubuh kita tetap akan menua. Kematian bukan kecelakaan, tapi bagian dari sistem kehidupan itu sendiri. Namun manusia tidak pernah menyerah. Hari ini, para ilmuwan dan miliarder mencoba menantang maut. Ada yang meneliti terapi anti-aging, ada yang mencoba memperbaiki gen, bahkan mengganti organ dengan teknologi. Ada pula cryonics, membekukan tubuh manusia setelah mati, dengan harapan suatu hari nanti ia bisa dihidupkan kembali.
Dan ada juga transhumanisme, memindahkan kesadaran manusia ke komputer, mesin, atau dunia digital, seolah-olah kita bisa hidup selamanya di dalam jaringan. Namun semua itu saat ini masih mimpi dan hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Belum ada bukti nyata manusia bisa benar-benar abadi. Dan jika pun bisa, ada pertanyaan menakutkan. Apakah dunia siap dengan manusia yang tidak pernah mati? Populasi meluap, sumber daya habis, dan hidup selamanya bisa berubah jadi mimpi buruk. Di sisi lain, agama tetap menyampaikan jawaban kuno. Keabadian bukan berarti tubuh tetap hidup, tapi ada kehidupan setelah kematian. Umat Kristen percaya pada janji hidup kekal bersama Tuhan, dan Islam mengajarkan bahwa dunia hanyalah ujian, dan akhiratlah yang kekal. Hindu dan Buddha mengajarkan reinkarnasi, sampai jiwa terbebas dari lingkaran kelahiran. Bagi agama, kematian bukan akhir, ia adalah pintu menuju keabadian sejati. Dan akhirnya kita kembali pada kenyataan, manusia tidak bisa hidup selamanya. Tubuh ini fana, waktu tidak bisa kita lawan, tapi kita tidak hilang. Kita abadi lewat cinta, karya, dan cerita yang kita tinggalkan. Kita tidak bisa memilih untuk hidup selamanya, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup.